pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Tahap kedua, meninggalkan sebuah teka-teki besar bagi ribuan peserta. Di tengah penantian antara lulus lebar atau tidak lulus, muncul sebuah kode baru yang membingungkan banyak pihak, yaitu kode R3T. Kemunculan kode ini sontak menimbulkan karut-merut, pertanyaan, dan bahkan kekhawatiran, terutama di kalangan honorer kategori kedua, K2 yang merasa status mereka seolah dihilangkan. Menanggapi kebingungan publik, BKN memberikan penjelasan resmi. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Suharman, menegaskan bahwa R3TP3K artinya peserta tersebut masuk dalam kategori jabatan tampungan. Secara lebih rinci, R3TPPPK adalah kode bagi para pegawai non-ASN yang telah terdata di dalam database BKN, namun karena berbagai alasan, mereka ditempatkan dalam formasi cadangan atau tampungan. BKN mengungkap ada 3 kriteria utama mengapa seorang peserta bisa mendapatkan kode R3T pada pengumumannya. Sesuai ketentuan, jabatan tampungan ini hanya bisa diisi oleh mereka yang sudah ada di database BKN, namun tidak mengikuti atau tidak lolos pada tahap seleksi kompetensi CET sebelumnya. 3 kategori tersebut adalah: pertama, peserta yang mendaftar CPNS 2024 tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS, tidak lulus TL, atau tidak hadir TH. Kedua, peserta yang mendaftar PPPK tahap 1, tetapi statusnya TMS atau TIH. Ketiga, peserta yang kualifikasi jabatan dan pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansinya pada seleksi PPPK ke 2024. Penting untuk dicatat, Panselnas kini telah mengirimkan hasil ujian CET para peserta R3T ini ke masing-masing instansi untuk proses validasi lebih lanjut. Kenapa harus divalidasi? Karena instansi belum melakukan verifikasi seleksi administrasi bagi non-ASN tersebut. Kemunculan kode R3T, pengumuman PPPK ini, sempat memicu protes dari kalangan honorer K2. Mereka merasa seharusnya dimasukkan dalam kode R2T tampungan untuk K2, bukan digabungkan dengan non-ASN lain dalam kode R3TPPPK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa status prioritas honorer K2 seolah dihilangkan. Ini adalah pertanyaan paling krusial bagi para peserta. Jadi, R3TPPPK apakah lulus? Jawabannya adalah belum lulus secara resmi, tetapi juga tidak otomatis gagal. Status R3TPPPK menunjukkan bahwa Anda berada dalam daftar tunggu atau cadangan. Peluang Anda untuk diangkat menjadi ASN PPPK masih sangat terbuka, namun bergantung pada beberapa faktor, seperti: pertama, adanya formasi tambahan yang dibuka. Kedua, adanya peserta yang lulus namun mengundurkan diri. Ketiga, kebijakan baru dari pemerintah mengenai pengisian formasi. Pemerintah sengaja membuat formasi tampungan R3TPP ini sebagai solusi agar tenaga non-ASN yang telah terdata dan memenuhi syarat tetap bisa masuk ke dalam sistem, meskipun belum mendapatkan penempatan definitif. Namun, kapan mereka akan diangkat, belum ada kepastian jadwal yang bisa diberikan. Jika Anda mendapatkan kode R3TPPPK, jangan hanya menunggu secara pasif. Ada beberapa langkah proaktif yang harus Anda lakukan. Pantau informasi resmi. Terus pantau website resmi instansi yang Anda lamar dan portal BKN untuk setiap pembaruan. Siapkan dokumen, siapkan seluruh dokumen kelengkapan administratif seperti ijazah, SK pengabdian, dan berkas lainnya. Siaga penuh, bersiaplah jika sewaktu-waktu Anda dipanggil oleh instansi untuk melakukan verifikasi ulang atau untuk proses pengangkatan susulan.